Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran animasi IPA Biologi. Nah, di video ini kita akan mempelajari tentang organ-organ pernapasan pada manusia, mekanisme pernapasan pada manusia, dan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pernapasan. Nah, untuk lebih jelasnya simak terus video ini ya. Menurut kalian, bernapas itu kegiatan yang disadari atau tidak? Jadi, orang bernapas bisa disadari dan juga tidak disadari ya. Rata-rata manusia bernapas sekitar 12-18 kali dalam setiap menitnya. Itu artinya dalam sehari kita akan bernapas sebanyak 17.280 kali. Meskipun kelihatan banyak dan mudah, proses pernapasan yang ada dalam tubuh kita, prosesnya tidak mudah loh. Ada banyak organ yang berperan dalam membantu proses pernapasan. Organ-organ tersebut memiliki struktur dan fungsi masing-masing. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan pada manusia. Manusia, hewan, maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup memerlukan oksigen untuk hidup. Waktu bernapas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dalam membentuk sistem organ yang mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup, sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar. Proses bernafas yaitu proses masuknya oksigen atau O2 dan proses keluarnya karbon dioksida atau CO2 dan uap air. Ketika bernafas, ada beberapa organ yang berperan dalam sistem pernafasan pada manusia, diantaranya yang pertama, udara akan masuk melalui hidung, kemudian udara menuju faring, laring, kemudian ke trakea atau batang tenggorokan, kemudian udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati bronkus dan bronkiolus. Kemudian udara akan berakhir ke alveolus. Organ yang pertama yaitu rongga hidung. Dalam rongga hidung akan selalu lembab karena terdapat lendir. Dalam rongga hidung juga terdapat rambut-rambut halus yang disebut sebagai silia saraf pembau. Lendir dan silia memiliki fungsi menyaring debu dari kotoran, mengatur suhu udara dan mengenali bau melalui saraf olfaktori. Organ pernafasan kedua yaitu faring. Dari rongga hidung akan masuk ke faring. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pernafasan, dan rongga hidung ke kerongkongan atau saluran pencernaan. Pada bagian belakang faring terdapat yang namanya laring. Berikutnya laring. Pada laring terdapat pita suara dan epiglotis atau katup pangkal tenggorokan. Pada waktu bernafas, epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke laring lalu menuju ke tenggorokan. Organ berikutnya adalah trakea. Trakea memiliki bentuk seperti pipa yang bercabang dua dalam paru-paru yang membentuk bronkus. Selanjutnya adalah bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang berjumlah sepasang yang masing-masing menuju paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus mirip dengan trakea, bedanya dinding bronkus lebih tipis dari trakea. Bronkus bercabang membentuk bronkiolus. Berikutnya adalah bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Bronkiolus bercabang-cabang menjadi saluran yang makin halus, kecil dan dindingnya tipis. Setiap bronkiolus bermuara ke alveolus. Organ berikutnya adalah alveolus. Alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari sel darah ke udara. Dinding alveolus banyak mengandung kapiler darah, serta alveolus memiliki struktur dinding sangat tipis serta berbentuk kantong kecil. Organ pernapasan berikutnya yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama dalam sistem pernapasan. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian yaitu paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Paru-paru kanan terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri terdiri atas 2 lobus. Selanjutnya adalah mekanisme pernapasan. Saat kita bernapas terjadi 2 proses yang terjadi dalam tubuh kita yaitu inspirasi dan ekspirasi. Di mana inspirasi itu saat udara masuk dan ekspirasi pada saat udara keluar. Jangan tertukar ya.
In berarti masuk, X berarti keluar. Selanjutnya adalah jenis pernapasan. Jenis pernapasan itu ada dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Perbedaannya adalah pada pernapasan dada, otot yang bekerja adalah otot antar tulang rusuk. Sedangkan pada pernapasan perut yang bekerja adalah otot diafragma. Selanjutnya kita akan mengurutkan mekanisme pernapasan dada dan perut baik secara inspirasi maupun ekspirasi. Yang pertama yaitu mekanisme inspirasi pernapasan dada dimulai pada saat otot antar tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru mengecil sehingga udara masuk. Kemudian mekanisme ekspirasi pernapasan dada dimulai pada otot antar tulang rusuk berelaksasi atau menurun, kemudian rongga dada mengecil, kemudian paru-paru mengempis atau mengecil, kemudian diikuti tekanan udara dalam paru-paru membesar sehingga udara keluar. Selanjutnya kita beralih ke mekanisme pernapasan perut. Untuk mekanisme inspirasi pernapasan perut, urutannya antara lain otot diafragma berkontraksi atau mendatar, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru mengecil sehingga udara masuk. Sebaliknya, urutan mekanisme ekspirasi pernapasan perut dimulai dari otot diafragma berelaksasi atau melengkung, kemudian rongga dada mengecil, kemudian paru-paru mengempis atau mengecil, sehingga tekanan udara dalam paru-paru membesar yang menyebabkan udara keluar. Nah, teman-teman, untuk mempermudah, ingat saja bahwa pernapasan dada yang dipakai adalah otot antar tulang rusuk, sedangkan kalau pernapasan perut yang dipakai adalah otot diafragma. Nah, untuk inspirasi akan terjadi kontraksi, sedangkan ekspirasi terjadi relaksasi. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan manusia. Yang pertama faktor fisik, yang dimana faktor fisik dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh. Nah, faktor-faktor fisik tersebut sangat mempengaruhi frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan adalah banyaknya inspirasi dan ekspirasi udara pernapasan pada manusia yang dilakukan di setiap menit. Kita akan membahas faktor fisik manusia yang pertama, yaitu umur. Umumnya frekuensi pernapasan pada anak-anak lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Faktor fisik yang kedua adalah jenis kelamin. Frekuensi pernapasan pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Hal ini dikarenakan laki-laki cenderung membutuhkan energi yang lebih banyak daripada perempuan, sehingga oksigen yang diperlukan pun semakin banyak. Faktor fisik berikutnya yaitu suhu tubuh. Nah, perlu dipahami bahwa semakin tinggi suhu tubuh seseorang, maka semakin banyak pula energi yang akan diperlukan. Semakin banyak energi yang diperlukan, maka kebutuhan oksigen pun meningkat. Selanjutnya adalah posisi tubuh. Posisi tubuh juga mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap frekuensi pernapasan. Seseorang sedang berdiri, frekuensi pernapasannya akan lebih tinggi daripada seseorang yang sedang berbaring. Hal itu terjadi karena ketika kita berdiri, otot di dalam tubuh akan lebih sering mengalami kontraksi sehingga tubuh memerlukan oksigen yang lebih banyak. Faktor fisik yang terakhir yaitu aktivitas tubuh. Nah, teman-teman, menurut kalian, kapan frekuensi pernafasan meningkat? Apakah pada saat kita sedang berlari atau pada saat kita sedang duduk membaca buku? Jadi, aktivitas tubuh sangat mempengaruhi frekuensi pernafasan. Orang dengan aktivitas tinggi memiliki frekuensi pernafasan yang lebih tinggi daripada orang dengan aktivitas rendah. Contohnya, energi yang diperlukan seorang atlet lebih banyak dibandingkan seseorang yang beraktivitas dengan cara duduk. Faktor berikutnya yang mempengaruhi pernapasan manusia yaitu faktor emosi. Emosi seseorang mempengaruhi frekuensi pernapasan, di mana ketika orang emosi, frekuensi pernapasannya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang sedang tidak memiliki emosi yang tinggi. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang sistem pernapasan. Semoga bisa dipahami ya.